profesi. Adapun profesi yang saya pilih adalah penceramah agama, dan yang akan saya wawancarai adalah seorang penceramah agama yang soleh dan kece yang bernama Pak Taufik Hidayatullah atau bisa disapa Pak Opik. Yuk kita langsung saja mulai wawancaranya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu Bapak untuk wawancara dengan saya. Sama-sama nak, senang bisa berbagi ilmu dengan Nak Cynthia ya. Pak, bolehkah Bapak ceritakan sedikit tentang apa saja kegiatan Bapak sebagai seorang penceramah agama? Oh ya, tentu ya. Sebagai seorang penceramah agama, kegiatan utama Bapak adalah menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam tentunya kepada masyarakat ya. Ini dilakukan dalam berbagai bentuk seperti mengisi khutbah Jumat, memberikan ceramah-ceramah di berbagai acara keagamaan, mengisi pengajian rutin, atau bahkan melalui media sosial dan platform daring lainnya ya. Seperti misalkan saya juga sering diminta untuk memberikan bimbingan dan konsultasi keagamaan kepada individu atau keluarga. Bapak juga ya terus belajar dan menambah ilmu agama agar bisa menyampaikan pesan-pesan dengan baik dan benar. Sudah berapa lama Bapak berprofesi sebagai penceramah agama? Alhamdulillah, kalau secara lama atau tidak mungkin 15 tahunan lah ya, ada mungkin 15 tahun sudah. Apa yang mendorong Bapak untuk memilih profesi sebagai seorang penceramah agama? Untuk mendorong itu ya sejak muda ya, sejak kecil memang Bapak sudah tertarik ya dengan ilmu agama. Terus didorong juga oleh lingkungan seperti keluarga ya, keluarga Bapak juga adalah penceramah, ibu Bapak juga penceramah, termasuk keluarga besar juga alhamdulillah. Itu mungkin ya yang mendorong Bapak ingin terjun sebagai penceramah. Selama Bapak berdakwah, tantangan apa saja yang pernah Bapak hadapi dan bagaimana Bapak mengatasinya? Tentu saja ya, ada berbagai tantangan. Salah satunya adalah mungkin banyaknya perbedaan pemahaman di dalam pandangan-pandangan keagamaan di masyarakat ya. Nah, untuk menghadapinya ya kita harus berusaha menyampaikan pesan dengan bijak, mengedepankan dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran dan Hadis, serta yang paling utama itu adalah menghormati perbedaan pendapat. Kemudian tantangan lainnya adalah kita harus juga menjaga semangat ya dan keikhlasan di dalam berdakwah. So, terus meningkatkan kualitas diri dan ilmu pengetahuan, dan berusaha untuk terus belajar, berdiskusi dengan para ulama dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah. Lalu hal yang paling berkesan atau membahagiakan apa yang Bapak rasakan selama menjadi seorang penceramah agama? Hal yang paling berkesan ya, dan membahagiakan adalah ketika melihat pendengar atau mustami ya, terinspirasi serta mendapatkan pemahaman-pemahaman yang lebih baik tentang agama setelah mereka ini mendengarkan ceramah dari Bapak. Itu adalah hal yang paling membahagiakan. Kemudian setelah itu bahagia banget gitu ya ketika melihat adanya perubahan positif di dalam kehidupan mereka, seperti menjadi lebih taat beribadah dan memperbaiki akhlak. Itu memberikan kepuasan dan kebahagiaan yang sungguh sangat tak ternilai. Kemudian selain itu pun bisa menjalin silaturahmi dengan banyak orang dari berbagai kalangan juga menjadi hal yang sangat Bapak syukuri. Pak, dalam penyampaian ceramah, apakah Bapak menggunakan angka atau perhitungan tertentu? Jika iya, contohkan. Meskipun
profesi Bapak ini lebih fokus pada penyampaian pesan agama, ya terkadang pemahaman tentang angka atau perhitungan ya, juga diperlukan, ya sangat diperlukan. Misalnya ketika menjelaskan tentang zakat gitu ya, dan jadi perlu disampaikan nisabnya atau batas minimum harga yang harus tadi itu kan ada perhitungan. Kemudian kadar zakat yang harus dikeluarkan dalam bentuk persentase gitu ya. Kemudian dalam menjelaskan tentang apa itu waris atau faraid ya, ada perhitungan yang cukup rumit mengenai pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan agama. Selain itu pun ketika menyampaikan tentang sejarah Islam atau jumlah umat pada masa tertentu, Bapak juga perlu menyebutkan angka-angka yang relevan agar si pendengar atau mustami ini memiliki gambaran yang jelas. Jadi meskipun tidak setiap saat pemahaman numerasi tetap memiliki peran dalam beberapa aspek penyampaian dalam dakwah. Pertanyaan terakhir, Pak, apa pesan Bapak untuk anak-anak seperti saya tentang pentingnya belajar agama dan bagaimana caranya agar kita bisa menjadi generasi yang berakhlak mulia? Pesan ya, untuk pesan Bapak untuk Cynthia dan teman-teman semua, belajarlah agama dengan sungguh-sungguh sejak usia dini. Itu ya, agama itu adalah lentera yang akan menerangi jalan hidup kalian. Carilah guru agama yang memang kompeten dan amalkan ilmu yang kalian dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu pun yang paling utama ya, bergaulah dengan teman-teman yang soleh dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Wasol hati ya, hormati orang tua dan guru, ingat itu, serta jadilah pribadi yang jujur, sopan dan peduli terhadap sesama ya. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran agama, insya Allah kalian akan mendapat kalian akan menjadi generasi yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmu yang telah Bapak bagikan. Waktu saya jadi lebih memahami tentang profesi seorang penceramah agama dan pentingnya belajar agama. Oh iya, sama-sama Cynthia ya, semua semoga sukses selalu dalam belajar, dan terutama ini tantangan exam testnya ya, teruslah semangat untuk